Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Siti Heni Hanifah. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Selamat belajar. Sebelum mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih sama ya, mereview materi kelas 10 supaya memudahkan kalian untuk memahami subbab-subbab trigonometri di kelas 11. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mereview, lebih tepatnya mereview sudut istimewa dan sudut berelasi. Oke, lanjut aja ya, supaya mempersingkat waktu. Yang pertama yaitu kita bahas tentang sudut istimewa. Nah, sudut ini pasti nggak asing dong kalian ya, jadi kalian boleh cek di buku catatan kalian, tapi kita review sedikit aja. Nah, sudut istimewa, sudut lambangnya boleh apa aja. Misalkan di sini Bu Hen tulisnya theta ya. Nah, sudut istimewa itu ada berapa tuh? Ada 5 ya. Yang pertama adalah 0 derajat, yang kedua ada 30 derajat, kemudian ada berapa? 45 derajat, kemudian ada 60 derajat, dan yang terakhir ini ada 90 derajat. Nah, sudut istimewa ini ada hubungannya dengan perbandingan trigonometri ke-6-6-nya, tapi biasanya kita singkat aja jadi sin sama cos aja. Nah, supaya gampang hafalnya, kita bikin gini dulu aja, sin theta. Nah, sin theta dibuka lagi catatannya ya. Sin 0 itu 0, sin 30 nilainya setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 nilainya adalah 1. Kemudian perbandingan yang kedua adalah cos theta. Nah, cos theta itu kita hafalin aja yang atas ini, nanti tinggal kebalikannya aja, bukan dari yang kecil ke yang besar, tapi dari yang besar ke yang kecil, tinggal dibalik aja. Berarti 1, yang ini cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan yang ini adalah 0. Ada sin, ada cos. Biasanya satu lagi, ada yang disebut tangen theta. Nah, tangen, kalau kalian nggak mau hafalin, yang kalian ingat ini aja, tangen itu adalah perbandingan antara sin dan cos. Jadi tangen sama aja sin per cos. Ada sinnya, ada cosnya, tinggal dibagi. Berarti tangen 0 dibagi 1, nilainya 0. Tangen 30 setengah bagi setengah akar 3, berarti 1 per akar 3. Atau boleh ditulis sepertiga akar 3. Lanjut, tangen 45 nilainya nih dibagi ya, berarti 1. Tangen 60 dibagi dapat akar 3. Nah, yang 1 dibagi 0 dapat infinite atau tahingga. Nah, sudut relasi ini dimulai dari 0 sampai 90. Terus kalau yang lebih dari 90 tuh gimana sih? Nah, itu ada yang namanya sudut berelasi. Kita masuk ke sini aja ya. Atau relasi sudut, nggak apa-apa sih, sama aja. Sudut berelasi. Nah, sudut berelasi ini kita bahasnya mungkin dari sistem kuadran. Saya jelasin ya, Bu ini jelasin ya. Nah, di sini kuadran itu ada 4 jenis. Nah, ini disebut sebagai kuadran 1. Nah, ini kuadran 2, yang ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Kuadran 1 itu dimulai dari mana? Kuadran 1 dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau kuadran 2 dimulai dari 90 sampai 180 derajat. Jadi kelipatan 90. Kalau kuadran 3 berarti dimulai dari 180 sampai berapa? Sampai 270 derajat. Nah, kalau kuadran 4 berarti dari 270 sampai 360 derajat. Jadi untuk satu putaran ini yaitu dari 0 sampai 360 derajat. Kalau kalian mau masuk 2 putaran lagi, berarti nilai di sini bukan 360 tapi 720, tinggal dikali 2 aja. Nah, untuk menentukan sudut yang lebih dari 90 sebenarnya nilainya sama aja kayak gini, cuma bedanya nanti nilainya ada yang positif, ada yang negatif. Karena waktunya juga singkat, jadi kita supaya mudah dipahami, kita pakai cara cepat aja. Nah, untuk kuadran 1 itu dari 0 sampai 90. Nah, kalian perhatiin di sini dari 0 sampai 90. Nilainya semuanya positif. Berarti di sini saya tulisnya semua. Jadi semua perbandingannya itu positif. Baik sin, cos, tan, dan kebalikannya sampai kotan tadi. Sementara di kuadran 2 nanti yang positif itu cuma sin. Dan kebalikan sin yaitu cosec. Berarti selain sin dan cosec, yang di antara 90 sampai 180 nilainya negatif. Contohnya misalkan di antara 90 sampai 180 kan ada 120 nih misal.
Terus yang ditanya adalah tan 120. Berarti tan 120 nilainya negatif karena yang positif cuma sin di kuadran 2. Lanjut ya, di kuadran 3 nanti yang positif cuma tangan dan kebalikan tangan, yaitu kotangan. Di kuadran 4 yang positif kos dan kebalikannya yaitu sekan. Contohnya kita mau cari nilai dari apa nih? Contoh ya, di mana yang nulisnya ya? Sini, bolehlah. Contoh. Yang pertama, nilai dari apa nih? Misalkan sin ya, nggak apa-apa deh. Sin 120 derajat. Nah, sin 120 derajat itu ada di mana? Ada di kuadran 2. Di kuadran 2. Supaya lebih gampang menyelesaikannya, kita sederhanakan aja. Jadi nanti ada dua istilah, ada dua clue aja deh. Di sini yang pertama itu ada yang tetap, kemudian yang kedua itu ada yang berubah. Yang tetap itu yang gimana? Yang tetap itu kalau kalian pakai ini sepanjang sumbu X. Nah, di sumbu X itu ada 180 sama 360. Jadi kalau kalian pakai 180 derajat sama 360 derajat, dia tetap. Tetapnya gimana? Kalau soalnya sin berarti berubah jadi sin. Nggak berubah deh, tetap. Kalau cos, dia tetap jadi cos. Dan seterusnya ya, kalau tangan tetap menjadi tangan. Yang berubah itu kalau gimana? Yang berubah itu kalau pakainya 270 dan berapa tuh? 90 ya, harusnya nulisnya 90 dulu aja. 90 derajat sama 270 derajat. Jadi berubah kalau kalian pakainya sumbu Y. Gitu ya. Berubahnya gimana? Sin berubah jadi cos, kemudian cos berubah jadi sin, tangan berubah jadi kotangan dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh sin 120 derajat. 120 itu adanya di kuadran 2. Di antara 90 dan di antara 180 derajat. Nah, berarti kalau di antara dua ini kalian bebas pilih. Boleh pakai 90, boleh pakai 180. Kita coba dua-duanya. Yang pertama, kalau kita pakai 180. 120 derajat. Karena kita mau nyederhanain dan pakai 180, berarti kita nulisnya gini ya, sin 180 dikurang berapa supaya hasilnya 120? Kan harus dikurangi 60 derajat. Berarti di sini sin otomatis 180-nya hilang, tinggal sin 60 derajat. Nah, karena sin 120 kemudian sin di kuadran 2, berarti dia nilainya positif, tetap positif kayak gini. Berarti sin 60, lihat di sini ya, sin 60 dapat setengah akar 3. Nah, ini jawabannya. Lanjut, kalian boleh pakai cara yang kedua, sin 120. Tadi kan 120 di sini, di antara 180 udah kita coba, sama yang 90 boleh dicoba juga. Berarti sin 90 ditambah berapa supaya hasil 120? Kan ditambah 30 derajat. Gini ya. Nah, cuma jangan lupa karena pakainya 90. Cek di sini nih, kalau 90 dia berubah. Kalau soalnya sin berubah jadi apa? Jadi cos. Berarti cos. Tulis. Cos ininya otomatis hilang 90, tulis aja 30 derajat. Cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Jawabannya sama aja. Tapi saran saya lebih baik kalian pakainya yang ini. Tetap 180 sama 360. Khawatir nanti kalian lupa ngerubahnya gitu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misal kita mau cari tangan deh. Boleh tangan deh. Tangan berapa ya? Tangan 315 derajat. Nah, cek nih 315 derajat itu di kuadran berapa? Di kuadran 4. Di kuadran 4 soalnya tangan. Nggak ada tulisan tangan, berarti di sini tangan nilainya negatif. Berarti tangan, jangan lupa negatif ya. Boleh pakai 270, boleh pakai 360. Tapi ingat supaya nggak lupa ngerubahnya pakainya yang 360. 360 derajat dikurangin yang ini. Kurangin berapa supaya dapat 315? 45 derajat. Berarti jadi tangan otomatis 360-nya hilang, berarti tinggal 45 derajat. Jangan lupa di kuadran 4 berarti ditambahin negatif. Tangan 45 nilainya 1, berarti negatif 1. Gitu. Oke, lanjut ya, satu lagi yang ketiga. Yang ketiga, misal tentukan nilai dari berapa nih? Cos, bolehlah
240 derajat. Ini satu lagi ya. Cos 240 derajat ada di kuadran 240, berarti ada di kuadran 3. Di kuadran 3 di antara 180 sama 270. Boleh pilih salah satu. Kita pilih yang 180. Berarti cos 180 ditambah berapa nih? Tambah 60 derajat. Berarti jadi otomatis 180-nya hilang. Tulis yang belakang aja, 60 derajat. Cuma karena si cos 240 di kuadran 3 enggak, nilainya negatif. Jangan lupa kasih negatif. Jadi min cos 60 setengah. Jadi jawabannya min setengah. Mau pakai 270 boleh nggak? Boleh. Atau gini, cos 270 derajat. Berarti jadi berapa nih? Salah. Cos 240 derajat. Berarti di sini cos kita pakainya 270 ya. 270 ditambah atau dikurang nih supaya dapat 240. Dikurang ya, dikurang 30 derajat. Oke. Nah, karena pakainya 270 berarti berubah. Cos berubah jadi sin. Berarti di sini berubah. Jadi sin 30 derajat. Jangan lupa cos 240 di kuadran 3 nilainya negatif. Karena di kuadran 3 yang positif cuma tangan. Kasih negatif. Sin 30 setengah, min setengah. Jawabannya tetap sama. Jadi kesimpulannya, dalam sudut relasi boleh pakai dua ini, 180 360 atau 90 270, tapi saran Bu Hen lebih baik pakainya yang 180 atau 360 supaya kalian nggak lupa ngerubah sinnya. Kalau ini kan berubah gitu ya, tapi dua-duanya jawabannya pasti sama. Jadi cukup kerjain salah satu aja, nggak perlu dua-duanya gitu. Jadi sampai sini aja materinya, nanti dibuka lagi materi yang kelas 10. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.